Saya kira gitu ya, tidak tidak cukup hanya dengan Sahat yang kemarin ditangkap. Seharusnya paling tidak ketua dan wakil-wakil ketua itu sudah harus ditangkap. Gitu. Terus yang kedua, selanjutnya apa namanya? Jawa Timur. Jawa Timur ini kan mungkin saya juga bisa dikatakan lem jujur juga. Iya. Iya, Jawa Timur ini. Yang bahkan saya kemarin sempat dengar meskipun media tingkat datif tidak meliput, tapi ada sebagian berita yang sempat saya baca. Itu puluhan atau apa sebenarnya puluhan saksi pokmas itu loh ya. Yang dipanggil jadi saksi ini gimana gitu. Ya saya kira gini loh Bung Aliman ya, KPK ini banyak melakukan OTT, tetapi banyak juga dari sekian banyak OTT itu ternyata yang juga tidak tuntas. Jadi efek kejut yang seperti itu pun ya sebetulnya juga tidak akan memberikan banyak pengaruh kalau ternyata justru secara substansi persoalan-persoalan itu juga tidak terselesaikan. Di Jawa Timur gitu ya, termasuk juga di Alun tadi yang di pusat itu ya yang ibaratnya ini lautan, dia ya airnya hanya diginiin gitu, pengaruhnya juga tidak akan banyak. Tidak banyak ya. Di Jawa Timur saya melihat persoalan dana hibah, Pokmas dan dana hibah itu sebetulnya persoalan yang sudah sangat konkret dan akut gitu ya. Saya kira gitu ya, tidak cukup hanya dengan Sahat yang kemarin ditangkap. Seharusnya paling tidak ketua dan wakil-wakil ketua itu sudah harus ditangkap. Gitu. Oh, kok kayak dari KPK kamu gitu? Enggak, modusnya itu sama saja sebetulnya. Artinya bahwa KPK saya kira bukan tidak tahu, gitu loh. Mas Basuki dulu pernah nggak mengikuti kasus P2C? Ya, Jawa Timur. Iya. Foto Rasid, masih foto Rasid. Ya, Jawa Timur. Dalam konteks ini apple to apple nggak dengan persoalan ini? Saya kira modusnya tidak terlalu jauh ya. Modusnya tidak terlalu jauh. Dan saya kira ini adalah ini hampir dilakukan bahkan tidak hanya oleh ketua wakil ketua, tetapi hampir oleh seluruh anggota DPRD Jawa Timur. Ya seharusnya KPK itu lebih tahu lah gitu ya, intelijen dan data-data yang mereka miliki seharusnya kan saya itu KPK itu lebih paham di Dasuki. Iya. Nah, Dasuki kok kayaknya gayanya lebih paham di KPK gitu. Ya temuan KPK sini sampai detik ini masih belum kepada anggota. Ya makanya yang saya katakan bahwa KPK itu selalu melakukan dengan cara-cara yang seperti itu, gitu loh. Artinya ada banyak persoalan tidak hanya di pusat tetapi ya juga di daerah gitu ya, yang tangkap tangan gitu ya, tetapi akhirnya tidak sampai pada substansi persoalan gitu kan. Ada banyak orang yang seharusnya bisa masuk, yang seharusnya bisa diperiksa dan bisa memberikan efek jerah, tetapi itu ternyata tidak dilakukan gitu. Sama dengan ketika ngomong Bangkalan gitu loh Bung. Ada apa? Gimana Bangkalan? Ya seharusnya juga tidak cukup gitu ya, tidak cukup hanya dengan lima terdakwa. Iya, lima terdakwa dan satu Pak Bupati gitu ya. Karena persoalan itu menurut saya persoalan yang sudah sangat jauh gitu ya, melampaui pikiran kita, melampaui di mana sebelumnya juga sudah ada persoalan yang sama gitu ya. Dan ini belum juga menyentuh terhadap persoalan-persoalan lain yang sebetulnya memiliki tingkat kerugian yang jauh lebih besar. Kan begitu kan? Kalau di Bangkalan kan memang termasuk yang di Jawa Timur juga di Bangkalan ini kan sebetulnya kan memang belum selesai saja prosesnya. Artinya bukan berarti Pak KPK berhenti dalam konteks ini dalam melakukan giatnya di Jawa Timur dan Bengkala kan gitu. Waktu itu kan kayak seolah-olah kan KPK sudah berhenti dengan itu. Waktunya sangat panjang dan temuan data dan segala macam sebetulnya kan sudah di tangan mereka. Satu ada yang menyuplai memang, yang kedua data itu menjadi temuan juga dari hasil penggeledahan yang mereka miliki, terus ditambah dengan fakta persidangan kan Bung, kan begitu. Sehingga menurut saya sudah cukup KPK itu melangkah lebih jauh gitu ya dari hanya sekedar fokus ke persidangan Pak Bupati, karena yang lain ini kan udah mau putusan juga kan itu. Mas Dasuki ada kan? Sekarang kan akhir-akhir ini kan
sempat heboh juga ya pembocoran data penyelidikan Insinyur F KPK. Oh iya. Gitu kan? Iya. Artinya tidak steril di pimpinan KPK sendiri. Dalam konteks ini dulu Mas Dasuki pernah bilang ke saya ya waktu awal-awal masih dalam tahap penyelidikan ya, jangan-jangan KPK sudah sekian banyak begitu kan. Dari kasus kejadian ini ketidaksterilnya unsur pimpinan KPK dalam konteks Jawa Timur dan Bangkalan, apa kegelisahan Mas Dasuki yang dulu sempat diungkapkan di media Jatim itu masih ada? Saya kira orang yang bermasalah di KPK itu sebetulnya peran antara dua orang pimpinan KPK dan Direktur Penyidikan itu ya. Saya kira sama-sama bukan orang yang bersih, sama-sama orang yang bermasalah. Dari awal iyalah kita mendengar banyak tentang Pak Endar ini gitu kan, Direktur Penyidikan itu kita juga mendengar dari awal Firly itu sudah kontroversial dari awal ketika dia mau jadi gitu. Ketika dia di posisinya di Direktur penindakan juga kalau nggak keliru ya, pada penyidikan ya pada waktu itu. Awal-awal dia keterpidana dan macamnya sejak dia daftar pun sudah menuai kontroversi. Sampai dia memegang sebagai ketua. Iya. Jadi menarik juga ketika mantan-mantan komisioner KPK dan beberapa penyidik KPK akhirnya turun jalan dan ikut demo. Walaupun menurut saya lembaga sehebat KPK harus mengalami kondisi yang seperti itu, ya tanggung jawab kita semua anak bangsa Indonesia ini untuk bisa mendorong bagaimana penegakan hukum di KPK itu bisa berjalan semuanya, tentu dengan garansi bahwa orang-orang yang ada di dalam itu adalah orang-orang yang bersih. Karena KPK itu harus setengah dewa, kalau tidak dewa kan begitu. Harus setengah dewa ya. Ternyata pada akhirnya KPK pun juga manusia. Ungkapan itu juga terbukti hari ini kan gitu Ki. Itu urusan per KPK dan macamnya. Menarik kepada isu sebelum masuk ke isu yang baru. Apa salah sampai oleh orang yang bulan? Lo iya dong. Ada sebelum kan? Iya. Urusan makan ini kan urusan kita dari kecil ya. Masa ini ada sebelum. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mandi. Belum. Berarti Ki ilmu kalam. Iya. Mulai kau bagi dalam tawa. Pasaki baru ini apa kuat. Tapi serius kan? Iya. Alhamdulillah.